Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mewawancarai dengan seseorang yang berprofesi di bidang pegawai pemerintah. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang Pancasila yang sila keempat. Baik, boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kebetulan saya adalah teman sekosannya Ira, nama saya Angel. Iya. Di sini saya akan bertanya kepada kakak, apakah kakak tahu tentang sila keempat? Tahu? Kalau boleh tahu, kakak pernah nggak menerapkan sila keempat itu dalam kehidupan sehari-hari kakak atau dalam pekerjaan kakak? Mohon maaf kalau saya salah sebelumnya, tapi sepemahaman saya itu saya pernah beberapa kali menerapkan sila keempat khususnya dalam pekerjaan saya. Contohnya seperti apa ya, Kak? Contohnya, saya kan bekerja di kantor ya. Itu nanti kalau misalnya kami mau membuat suatu keputusan, itu kami akan melakukan rapat kecil dulu di antara rekan kerja untuk mengambil keputusan yang tepat dalam bekerja gitu. Jadi musyawarah di antara rekan bekerja, menurut saya itu pemahaman dari sila keempat. Apakah kakak pernah mengalami kesulitan tentang menerapkan sila keempat tersebut? Kesulitan yang sangat berarti sih tidak pernah, tetapi palingan ya namanya juga bermusyawarah ya, jadi ada perbedaan pendapat sedikit di antara rekan kerja, jadi mungkin di situ sih kendalanya, nanti ada yang tidak mau mengalah atau susah mengambil keputusan akhirnya gitu. Ada nggak solusi tentang kayak misalnya orang susah menerapkan dari sila keempat tersebut? Kalau solusi dari saya sih itu kembali ke pribadinya masing-masing lagi ya. Jadi kalau dalam bermusyawarah itu khususnya kita tidak boleh memikirkan kepentingan kita sendiri. Jadi kita harus punya tenggang rasa juga terhadap orang lain agar nanti keputusan yang diambil menjadi kebaikan untuk bersama. Oke, terima kasih ya, Kak. Ya. Udah ngasih waktunya. Baik, sekian dari saya dengan Kak Angel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Irawati. Di sini saya sudah bersama dengan siswa SMP untuk mewawancarai tentang Pancasila sila keempat. Silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aktar Dedi Parsa dari kelas 8. Adik tahu nggak sih tentang Pancasila? Tahu. Tahu nggak sila keempat itu apa? Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, adik pernah nggak sih menerapkan dalam sila keempat itu di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah? Pernah. Contohnya seperti apa tuh? Waktu itu guru saya mengadakan kerja kelompok di sekolah. Terus pernah nggak ngalami kesulitan dalam kerja kelompok itu atau ada dalam sila keempat itu pernah nggak kesulitan dalam menerapkannya? Pernah. Waktu itu kan musyawarah, terjadi beberapa pendapat. Jadi kelompok saya itu mengambil keputusan yang lebih masuk akal. Gitu ya, berarti solusinya kalau misalnya kesulitan tuh Mengambil keputusan yang lebih masuk akal atau yang lebih banyak disetujui. oke, terima kasih deh. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liranita Prameswari dengan NIM J1E123017 dari Prodi Farmasi angkatan 2023 kelas 1A. Di sini saya bersama dengan Ibu Rita Anggraini. Ibu sehari-hari berprofesi sebagai apa, Bu? Saya berprofesi sebagai perawat gigi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Baik, Bu. Saya akan mencari Ibu beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang sila keempat pada Pancasila? Sila keempat pada Pancasila yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, apakah Ibu sudah menerapkan sila keempat Pancasila itu dalam sehari-hari Ibu yang berprofesi sebagai perawat gigi, Bu? Oh, tentu. Sering kami lakukan. Salah satu contohnya yaitu dalam pembagian tugas. Dalam pembagian tugas kami melakukan rapat biasanya untuk mencapai mufakat. Contohnya rapatnya pembagian tugas, si A itu bertugas memberi penkes di ruangan inap Arimbi. Si B bertugas pada pasien di ruang inap Arjuna.
Kemudian pembagian tugas lagi. Perawat gigi yang satunya itu mengumpulkan pasien untuk dilakukan sikat gigi massal. Jadi setiap petugas perawat gigi itu diberi masing-masing tugas biar acaranya, kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apakah selama menerapkan ini Ibu merasa ada kesulitan? Oh tidak, karena dengan dilakukan rapat untuk pembagian tugas ini, jadi masing-masing orang atau perawat gigi itu bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Nah, maka dilakukan rapat. Kan itu amalan dari sila keempat. Jadi kita pembagian tugas biar adil, tidak ada yang tidak dapat tugas, jadi dapat tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan biar acara kegiatannya lancar. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Bapak siapa? Bapak Suprianto. Bapak sehari-hari berprofesi sebagai apa, Pak? Saya sebagai pegawai bank. Baik. Saya akan mewawancari Bapak beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Artinya setiap rakyat itu wajib bermusyawarah untuk mencari mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya di bidang perbankan juga ada kata-kata diskusi. Nah, itu diskusi itu adalah untuk mencari mufakat. Begitu, Pak. Selama menerapkan sila keempat Pancasila ini ada kesulitan tidak, Pak? Kalau menerapkan sila keempat ini, saya rasa tidak ada kesulitan karena masing-masing kita individu itu tahu makna dari sila keempat itu. Jadi sebelum berbuat memang harus didiskusikan dulu dalam penerapan kehidupan sehari-hari maupun penerapannya dalam pekerjaan kantor. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah Ibu sibuk? Tidak. Saya boleh izin minta wawancara ke Ibu? Boleh. Ada 3 pertanyaan Ibu. Nah, yang pertama, apakah Ibu tahu apa itu sila keempat? Dia tahu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Yang kedua, apakah Ibu sudah menerapkan sila keempat itu dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Contohnya seperti apa ya Bu? Sila keempat itu, pengamalan sila keempat itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya ada dalam keluarga ya. Misalnya kalau kita membuat aturan di dalam keluarga, tentunya kita harus bermusyawarah dulu. Bermusyawarah mencapai mufakat. Nah, setelah bermusyawarah mufakat, maka aturan itu bisa kita laksanakan di lingkungan keluarga. Contoh kecilnya aja nih. Misalnya pulang anak-anak pulang malam itu batasnya jam 9. Nah, itu mufakatnya. Jadi sebelum jam 9 berarti anak-anak harus pulang, berarti jam 9. Nah, itu sudah disepakati bersama-sama. Lalu apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menjalani sila keempat? Saya rasa tidak. Itu tadi, sila keempat itu kan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak merasa kesulitan, dan selain di keluarga juga ada di dalam masyarakat atau bertetangga. Nah, kalau di dalam masyarakat bertetangga itu udah banyak sekali pengamalan sila keempat yang harus kita amalkan. Contohnya saja, misalnya ketika di lingkungan tetangga atau di masyarakat ada suatu kegiatan,
Contohnya ini, contohnya kegiatan kerja bakti. Misalnya, tentu sebelum melakukan kegiatan kerja bakti kita harus musyawarah dulu. Jam berapa mulainya? Apa-apa aja yang diperlukan, kegiatannya sampai jam berapa, terus konsumsinya bagaimana. Nah itu kan harus dimusyawarahkan, dimufakatin, maka terjadilah kegiatan tersebut. Baik, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah saya boleh mewawancarain Ibu? Boleh. Jadi di sini ada 3 poin pertanyaan Bu. Yang pertama itu, apakah Ibu sudah mengetahui sila keempat? Tahu Seperti apa itu Bu bunyinya? kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lalu yang poin kedua, apakah Ibu sudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Insya Allah sudah. Seperti apa contohnya Bu? Karena musyawarah, misalnya rapat-rapat di arisan RT, dimusyawarahkan dulu berapa mulainya, sanggup ibu-ibu. Jadi suara yang terbanyak kita ikutin. Jadi kalau banyak suara yang terbanyak itu sekian misalnya, nah jadi itu yang diambil suara yang terbanyak. Namanya musyawarah. Lalu apakah Ibu mengalami kesulitan dalam melaksanakan sila keempat? Ada juga kadang-kadang ada juga masyarakat itu membantah, Bu, jangan besar-besar arisannya, nanti kami tidak sanggup, ekonomi kami ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sedang, jadi kami standar aja buat. Jadi semuanya putusannya ada 50, ada 100, ada yang 25, jadi ambil saja yang 25. Yang terkecil ya? Terkecil. Jadi semua ikut banyak musyawarah, karena musyawarah itu melalui mufakat. Dari musyawarah itulah ada kata-kata yang sepakat di forum itu. Terima kasih ya Bu. Iya. Halo Kak. Iya. Perkenalkan Kak, sebelumnya maaf ya Kak mengganggu waktu Kak. Iya. Perkenalkan Kak, nama saya Sinta Bella, saya dari Sumatera Utara. Saya di sini kuliah jurusan farmasi Universitas Jambi. Oh iya sama. Kakak juga jurusan farmasi ya? Iya. Boleh tahu nama Kak siapa? Bisa. Oke Kak Lisa. Aku mau nanya tentang Pancasila ya Kak. Pancasila kan ada 5 sila ya Kak. Kakak tahu nggak apa isi sila keempat dari Pancasila? Ini sih berkaitan tentang musyawarah ya. Iya. Jadi Isinya tuh kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat ini juga yang erat kaitannya sih sama musyawarah mufakat Kak. Menurut Kakak, apakah Kakak sudah menerapkan sila keempat ini dalam kehidupan Kakak sehari-hari? mungkin dalam dunia kerja pasti kita sering lah ngomong berbicara gitu gimana nih apalagi mereka bagian dunia farmasi ya itu ada kita memberikan pengobatan untuk pasien-pasien kita gimana baiknya konsultasi itu kita bermusyawarah dulu atau apotekernya tentang obat-obat revisi ya kita sering musyawarah. Nah, di musyawarah itu kesulitan apa sih Kak yang biasanya terjadi gitu? Musyawarah paling enggak keegoisan kita masing-masing sih. Misalnya kata kakak ini bagus nih, tapi kakak enggak lihat dulu nih cara kerja obatnya gimana. Tapi yang lebih tahu kan orang apotekernya gitu. Terus jika di posisi itu solusinya biasanya apa? Kita cari misalnya belajar lagi bareng-bareng ini gimana pasien bagusnya diberikan obat ini, bagaimana efek sampingnya, bagaimana interaksi obatnya gitu sih. Jadinya Intinya musyawarah bareng-bareng, musyawarah bareng-bareng nggak sih. boleh egois gitu ya Kak? Iya, karena ini kan menyangkut pasien juga gitu. Terima kasih ya Kak atas Oh waktunya, iya. Kak. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella, saya dari Universitas Jambi, prodi farmasi. Sebelumnya maaf ya Kak mengganggu Kakak, boleh tahu Kak nama Kakak siapa? Aduh, hari ini saya mau tanya nih, Kakak tahu nggak isi sila keempat Pancasila? Kerakyatan oleh umat dilaksanakan dalam masyarakat
sila keempat Pancasila? Kakak kan udah tahu misalnya dari sila keempat Pancasila. Kakak udah menerapkan nggak sila keempat Pancasila dalam kehidupan kakak? Udah. Contohnya apa? Kayak pemilu. Banyak kan Kak orang-orang yang nggak mengikuti pemilu, yang atau dan banyak juga orang-orang yang ikut pemilu tapi dia menerima sebuah panitia. Kakak apa sih solusi mungkin dari diri kakak sendiri, dan mungkin seharusnya itu solusi yang diberikan oleh pemerintah supaya nggak ada lagi yang golput dan dapat sobokan gitu dari pemerintah? Kalau dari diri kakak sendiri, dari solusi dari yang semuanya dilakukan gitu Kak, dari diri kakak. Makasih ya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Sanadini dari Informasi Universitas Jambi. Sebelumnya cek kesehatan mata Anda. Menunggu waktunya. Jadi saya Devi Alfiana dari Universitas Jambi, Prodi Farmasi, minta waktunya abang sebentar untuk wawancara tentang Pancasila. Jadi dengan abang siapa? Dafa. Abang Dafa dari Gapopin Jambi kita. Jadi menurut abang nih, apakah di Indonesia sudah tergambar peran sila keempat itu dalam permusyawaratan perwakilan? Saya rasa belum sepenuhnya. Kemudian bagaimana tanggapan abang nih terkait masih ada masyarakat yang belum menerapkan sila keempat tersebut? Tanggapannya ya? Ya. Mungkin bisa lebih ditingkatkan ke depannya untuk masyarakat untuk lebih mengenal norma-norma Pancasila-nya. Jadi menurut abang nih solusinya apa sih tentang masyarakat tersebut? Solusinya untuk masyarakat yang masih melakukan pelanggaran? Solusinya apa ya? Solusinya mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat yang melanggar. Kemudian untuk kehidupan abang sendiri nih, apakah abang sudah menerapkan sila keempat tersebut? Jujur mungkin beberapa ya. Jadi yang belum bisa saya terapkan juga. Cukup itu aja bang, terima kasih ya bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Devi Alfiana dari Prodi Farmasi Universitas Jambi. Jadi maksud
dan tujuan saya ingin mewawancarai kakak tentang Pancasila sila keempat, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bersama Kak siapa? Perkenalkan, saya Nurul Marisbaya dari Prodi Kedokteran Universitas Jambi. Oke, langsung saja ya Kak. Jadi yang pertama, apa kakak udah tahu nih isi dari sila keempat? Bisa dong disebutin? Ya, aku tahu. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat dari kebijaksanaan dan mewacanakan kewajiban. Oke, yang kedua, kakak udah menerapkan sila keempat dalam kehidupan kakak? Sudah, contohnya kayak menghargai kehidupan orang lain. Menurut kakak nih kesulitan penerapan dalam sila keempat ini apa sih? Mungkin masih banyak orang yang gak bisa menghargai pendapat orang lain. Oke, kemudian ada nggak kak solusinya untuk kesulitan penerapan sila keempat ini? Mungkin kita bisa mengedukasi masyarakat lain untuk lebih menghargai pendapat orang lain tersebut. Oke kak, mungkin itu aja kak yang saya tanyakan. Terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Salsabila. Saya izin untuk mewawancarai Bapak. Apakah boleh Pak? Boleh, silakan. Sebelum itu boleh ke Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Ansori, pekerjaan pensiunan. Baik Pak, pertanyaannya, apakah Bapak tahu mengenai sila keempat Pancasila? Tahu. Apa Pak isinya Pak? Kerakyatan yang dipimpin oleh Kemah Kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Baik, apakah Bapak menerapkan sila keempat tersebut dalam kehidupan sehari-hari Pak? Ya, menerapkan sekali. Contohnya seperti apa Pak? Seperti kalau ada permasalahan atau pengambilan keputusan, kami selalu bermusyawarah. Di kantor? Di kantor dulu di kantor. Di rumah juga begitu, di keluarga juga begitu. Apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam menghadapi sila keempat tersebut? Kadang-kadang kesulitan, kadang-kadang tidak. Yang sulit itu kadang-kadang ada yang mau diajak bermusyawarah, ada yang tidak mau, ada halangan segala macam. Bagaimana solusi Bapak menghadapi kesulitan tersebut, Pak? Ya bersabar dan bersikap baik, bersabar dan mengajak dia untuk kembali ikut rapat lagi, bermusyawarah lagi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin dulu untuk mewawancara Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu? Nama saya Ibu Puspita Mayasari. Saya seorang ibu rumah tangga. Baik Bu, pertanyaannya, apakah Ibu sudah mengetahui tentang sila keempat Pancasila? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Apakah Ibu sudah menerapkan sila keempat tersebut dalam kehidupan sehari-hari Bu? Sudah kayaknya. Seperti kan kalau kita bermusyawarah, kalau ada permasalahan dalam keluarga, kita musyawarahkan dulu dengan keluarga lainnya, baru kita mengambil keputusan bersama. Apakah Ibu pernah mengalami kesulitan dalam menerapkannya, Bu? Pernah, tapi paling kesulitannya karena jarak antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Itu saja kesulitannya. Bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Palingan nelpon keluarga lain supaya berkumpul. Kalau berkumpul juga memerlukan beberapa hari supaya bisa berkumpul bersama keluarga, baru kita melaksanakan musyawarah tersebut. Itu saja. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.